Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bapak Adi Sanjoyo. Kali ini kita akan membahas materi tentang memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Aspek yang digambarkan bisa tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk mendukung serta mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan penulis. Selanjutnya, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Selanjutnya, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, menghimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Paragraf persuasif merupakan sebagian dari macam-macam paragraf atau jenis paragraf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud fisik atau tidak berwujud dan tidak menghasilkan sesuatu yang dimiliki. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Ya, berikut kita akan berikan contoh paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif dalam usaha pencucian kendaraan bermotor. Yang pertama adalah paragraf deskriptif. Di masa yang serba modern ini, setiap hari jalanan selalu dipenuhi oleh berbagai macam kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagaimana biasa, sang pemilik tentu ingin alat transportasinya tersebut selalu dalam kondisi bersih. Tapi sebagian di antara mereka tidak memiliki waktu untuk mencuci sendiri. Fakta ini merupakan kesempatan besar yang tidak boleh disia-siakan untuk membuka peluang usaha cuci motor. Selanjutnya, contoh paragraf argumentasi. Kondisi lain yang menjanjikan adalah struktur alam Indonesia. Ketika musim hujan, jalanan menjadi becek bahkan berlumpur, sehingga motor menjadi mudah kotor. Sedangkan saat musim kemarau, berbagai debu dan kotoran berterbangan pun menimbulkan dampak serupa. Selanjutnya, pada masa liburan, banyak orang, khususnya anak muda, suka pergi berlibur dengan kendaraan bermotor karena menganggap lebih praktis dan murah. Setelah itu, tentu motor yang dia gunakan akan mudah kotor dan harus cepat dibersihkan. Akibatnya, peluang usaha cuci motor semakin laris dan sering dikunjungi oleh konsumen. Tidak dapat kita pungkiri, memang sudah banyak pelaku bisnis tersebut kita temui di berbagai tempat, terutama sekitar kawasan perkotaan. Selanjutnya, contoh paragraf naratif. Akan tetapi, bisnis ini tetap saja memiliki prospek masa depan yang cerah. Seperti yang telah disebutkan di atas, pengguna motor terus bertambah, resikonya pun tergolong sangat minim.
Perihal lokasinya sendiri, apalagi jika belum tersedia modal yang cukup besar, bisa Anda rintis dari rumah sendiri. Selain lokasi atau lahan, kebutuhan lain yang perlu disiapkan adalah aneka macam peralatan cuci seperti lift, tabung salju, kompresor, mesin stim air, selang, sampo motor, lap dan lainnya. Untuk hidrolik lift karena cenderung mahal, sementara dapat kita ganti dengan papan dari kerangka besi. Selanjutnya contoh paragraf persuasif. Mungkin banyak dari kita tidak menyadari jika ada peluang usaha cuci motor dapat digabungkan dengan bisnis lainnya yang berkaitan dengan semisal cuci helm. Sama dengan motor, setelah dipakai hingga berulang kali, helm akan mudah kotor sehingga harus dicuci agar selalu bersih serta nyaman dikenakan kembali. Bahkan aktivitasnya harus sering dilakukan. Kotoran tersebut tak hanya berasal dari debu, melainkan keringat yang muncul pada rambut dan kepala. Apalagi bagi mereka yang suka memakai minyak atau pengeras rambut. Orang yang mau mencuci motor secara garis besar akan tertarik untuk mencuci helm miliknya. Hal itu mendukung sebab menjadi lebih praktis dan tidak membuang waktu, tenaga untuk pergi ke tempat lain. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.